selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mika D. Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model bimbingan konseling siswa ABK di sekolah inklusi. Nah, apa saja sih topik bahasan pada judul ini? Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling, kemudian yang kedua pelaksanaan program bimbingan konseling, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan layanan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling. Nah, berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28/90, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa bimbingan dalam rangka menemukan pribadi maksudnya agar peserta didik mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, serta menerima secara positif dan dinamis sebagai model pengembangan diri lebih lanjut. Nah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling memungkinkan peserta didik mengenal dan menerima diri sendiri serta mengenal dan menerima lingkungan secara positif dan dinamis, maupun mengambil keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan produktif sesuai dengan perasaan yang diinginkan di masa depan. Kemudian, adapun tujuan bimbingan konseling yaitu untuk membantu siswa agar mencapai tujuan perkembangannya, yaitu aspek pribadi sosial, aspek belajar, dan aspek perkembangan karir. Berdasarkan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai, layanan bimbingan konseling memiliki fungsi pemahaman, pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan program bimbingan konseling. Nah, kegiatan layanan bimbingan akan terlaksana dengan baik dan efektif apabila diawali dengan perencanaan yang sistematis, terarah, dan terpadu dalam program sekolah secara keseluruhan. Perencanaan menyeluruh tersebut sekaligus akan merupakan acuan dasar untuk membuat program pelaksanaan kegiatan satuan layanan bimbingan. Nah, untuk menjamin adanya keterpaduan dan kesinambungan, maka perencanaan hendaknya dibuat bersama oleh seluruh tenaga kependidikan di sekolah, sehingga menghasilkan suatu program yang utuh. Nah, dalam tahapan perencanaan program bimbingan konseling ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengumpulan berbagai informasi kebutuhan layanan bimbingan yang diperoleh sebagai bahan dasar bagi penyusunan program, termasuk potensi daerah yang dijadikan bahan pengembangan muatan lokal. Yang B, yaitu penyusunan program bimbingan konseling yang dilakukan secara bersama dengan seluruh tenaga kependidikan di sekolah di bawah koordinasi kepala sekolah. Dalam program ini hendaknya cukup jelas permasalahan yang dihadapi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, bentuk kegiatan dan teknik pelaksanaan, petugas yang akan melaksanakan, waktu dan jadwal pelaksanaan serta sarana yang diperlukan. Kemudian yang C, yaitu koordinasi pelaksanaan dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk memahami program serta peranan masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu yang D, penyediaan fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, kemudian sarana, alat penunjang teknis, perlengkapan administrasi, dan sebagainya yang dijadikan bahan pengembangan muatan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan melihat atau menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan. Nah, dengan seperti itu, guru bimbingan dan konseling akan membantu menyelesaikan permasalahan yang mengoptimalkan kebutuhan pada peserta didiknya. Ada temuan penelitian yang terkait pelaksanaan layanan bimbingan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus, yaitu A. Pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan melihat kemampuan yang
dimiliki oleh peserta didik anak berkebutuhan khusus dalam menerima materi atau layanan yang diberikan. Kemudian yang B, jenis layanan yang digunakan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus yaitu layanan bimbingan kelompok dan bimbingan konseling individu. Kemudian yang C, yaitu selain untuk memperlancar bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus, guru melakukan kerjasama dengan pendidikan inklusi. Guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan melihat dari jenis ABK-nya, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan peserta didik lambat belajar dan cacat fisik layanan yang diberikan bersifat klasikal di kelas yang sama dengan peserta didik normal. Tetapi pada peserta didik lambat belajar, maka guru sering mengulang penyampaian materi dan pemberian layanan untuk peserta didik tunagrahita. Guru bimbingan dan konseling dilakukan terpisah serta memerlukan bantuan dengan pendamping khusus bagi peserta didik tersebut. Nah, untuk melihat permasalahan perkembangan yang ada pada peserta didik tunagrahita. Kemudian, jenis layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik bersama-sama memperoleh materi dari narasumber atau guru. Nah, bimbingan dan konseling atau konselor yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik anak normal. Kemudian bimbingan kelompok dimaksudkan agar peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal ataupun dengan lingkungan dapat bersosialisasi dengan baik sehingga peserta didik anak berkebutuhan khusus tidak merasa berbeda dengan yang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa melalui pemberian layanan bimbingan kelompok mengenai sikap bersosialisasi dengan teman ataupun dengan lingkungan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua yaitu layanan konseling individu. Layanan konseling individu adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada seorang klien dengan tujuan agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan sehingga klien mampu mengatasinya. Layanan konseling individu diberikan agar dapat menerima dan memahami kondisi dirinya sendiri. Kemudian penyelenggaraan layanan konseling individu ini adalah guru bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya, layanan konseling individu diberikan kepada peserta didik anak berkebutuhan khusus di ruang bimbingan dan konseling dengan alokasi waktu 1x60 atau lebih yang membahas tentang permasalahan pribadi yang dimiliki oleh peserta didik anak berkebutuhan khusus.